Kalau melihat serangga yang satu ini, saya jadi teringat sewaktu tinggal di Depok di tahun 80-an. Air sungainya masih jernih, belum tercemar. Bahkan dulu saya beranggapan ini adalah laba-laba yang hidupnya di atas air. Padahal serangga ini bukan laba-laba loh ya. Anggang-anggang atau water strider merupakan serangga yang hidup di atas air. Anggang-anggang sendiri memiliki kemampuan berjalan bahkan melompat di atas air. Bukan karena serangga ini jago kungfu yang memiliki kemampuan meringankan tubuh di atas air. Tapi karena ada beberapa faktor. Untuk mengambang dan berjalan di atas permukaan air, anggang-anggang mengambil keuntungan dari tegangan permukaan air. Serangga ini berusaha hanya memberikan tekanan sekecil mungkin ke air dengan menyebarkan bobot badannya kepada 6 kakinya, dan akhirnya tiap kaki hanya memberikan sedikit tekanan air sehingga sukses tidak memecah tegangan permukaan. Oleh karenanya dengan cara inilah mereka bisa mengapung. Dan juga karena hewan ini memiliki kaki hidrofobik, yaitu kaki-kaki yang dibungkus dengan sejumlah rambut halus atau mikro pada kaki mereka, dan karena rapatnya rambut-rambut kecil pada lekukan kaki yang ada, dapat menyebabkan udara terperangkap pada struktur itu dan berfungsi sebagai bantalan pada permukaan air. Anggang-anggang sering dijadikan bioindikator kualitas air oleh para peneliti. Maksudnya gimana ya? Maksudnya bila air di kolam, sungai atau danau sudah tercemar oleh limbah pabrik atau rumah tangga seperti deterjen dan sabun, maka dapat dipastikan serangga ini tidak akan ada. Karena anggang-anggang ini tidak akan bisa hidup di air yang sudah tercemar. Pencemaran air sendiri akan menyebabkan anggang-anggang tidak akan bisa berdiri atau berjalan di atas air dikarenakan faktor penurunan tegangan permukaan air. Oh iya, anggang-anggang tergolong ke dalam serangga predator yang memangsa serangga lain. Dia dapat memangsa serangga lain yang terjatuh dan yang terperangkap di atas air. Bahkan dapat menjadi kanibal terhadap anggang-anggang kecil bila lingkungan perairannya hanya menyediakan sedikit makanan. Kalau kamu belum tahu, anggang-anggang sendiri mampu berlari kira-kira 1,5 meter per detik ya. Anggang-anggang mengandalkan kemampuannya mendeteksi getaran di atas permukaan air untuk mengetahui posisi mangsanya. Sebagai gambaran, bila ada hewan yang jatuh di atas air, maka benturannya dengan air akan menimbulkan semacam getaran dan gelombang kecil. Karena anggang-anggang merasakan getaran tersebut, selanjutnya akan bergerak ke arah sumber getaran, di mana posisi mangsanya jatuh. Begitu anggang-anggang sudah menemukan mangsanya, ia akan memegang mangsanya dengan kaki depannya, menancapkan mulutnya yang berbentuk seperti jarum ke tubuh mangsanya, dan kemudian mulai menghisap cairan tubuhnya. Serem gak sih? Mirip kayak Dracula ya. Sebagai bagian dari ekosistem yang penuh dengan aktivitas memakan dan dimakan, anggang-anggang juga memiliki musuh, di mana musuh-musuh dari anggang-anggang adalah hewan air yang berukuran lebih besar, seperti ikan, burung air, dan kodok. Sebagai pertahanan diri yang paling dasar, anggang-anggang bisa menghasilkan senyawa berbau busuk, di mana senyawa tersebut efektif untuk mencegah ikan memakan dirinya. Kecuali bila ikan tersebut sudah sangat lapar, maka pertahanan bau tersebut tidak akan berfungsi. Dan biasanya anggang-anggang juga akan menghindar dengan terbang
atau menyelam untuk sementara waktu agar tidak tertangkap oleh musuhnya. Well, mungkin hanya itu yang bisa saya kupas. Sementara, terima kasih dan wassalam.